Kita lanjut sambutan dari HDI Chapter Jabar Bapak R. Didit Harijanto, SSR MR HDI selaku Ketua HDI Chapter Jawa Barat. Kami persilakan. Nama Designer Talks atau di Talks ya. Kegiatan ini sudah dilakukan kesekian kalinya dan kali ini kita melaksanakan untuk yang ke-12 kali. Kemudian kami menghadirkan dari berbagai lintas generasi. Kita juga ingin berkolaborasi antara HDI Jawa Barat dan HDI DKI Jakarta untuk berkolaborasi dengan PT Debino ITE. Sambutan dari HDI Chapter Jakarta, Ibu Ranu Skarvia MF MSN HDI selaku Ketua HDI Chapter Jakarta. Kami persilakan. Syukur alhamdulillah kita dapat melaksanakan seminar kolaborasi untuk pertama kalinya HDI DKI Jakarta dan Jabar. Terima kasih atas dukungan dari Indobiltek sebenarnya pada saat ini dan rekan-rekan dari, mungkin saya memperkenalkan dari ada Bu Larissa is from the Marian, ya. Welcome to coming the seminar. Terima kasih dengan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas kehadiran semua. Selamat webinar. Terima kasih. Salah satu Dewan Kode Etik Himpunan Desainer Interior Indonesia sudah berkarya dari tahun 1980 ya Pak. Ini lulus Science in Industrial Design Degree dari The Ohio State University di tahun 2005. Memulai karyanya di tahun 2004 dengan specialty berbagai macam klub, bar, kafe ternama di Jakarta, Makassar, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Bali. Dengan panggilan Gina, wanita kelahiran 1987 ini menyelesaikan pendidikan S1 dan magisternya di ITB. Sekarang berkarir menjadi dosen tetap Institut Teknologi Nasional dan juga founder dari Gina Hafian Pro. Lulusan desain interior dari Telkom University ini berkarya dengan Koloni Group Asia saat mendalami desain interior untuk public space dan hospitality di Jakarta, Bandung, Malaysia, dan Kamboja. Banyak sekali berkarya dalam sayembara desain dan menang pada Design Camp by. Silakan tepuk tangan yang meriah sekali untuk acara ini. Terima kasih. Kepada orang-orang awam, kepada Civitas Academy, kepada para profesional. Triggernya, bangunan Kodam, bangunan pemerintah direnovasi. Ruins yang ada itu diperkuat saja. Lah ya itu saya nggak tahu, tapi kan intinya titik temunya dicari lah. Mereka memang cirinya Gen Z itu komunal, kolaboratif. Dengan era digital ini kita langsung bisa mengiklankan ke seluruh Indonesia. Overthinkingnya, aduh gimana ya kalau nanti desain saya jelek, gimana kalau ada orang yang jadi haters kita. Buah desain itu bukan bagus atau jelek, tapi yang ada itu benar. Lalu untuk fabric, kita juga ada penggunaan fabric yang sustainable. Kalau di kota tua Jakarta dekat laut, lebih parah lagi. Lama-kelamaan memang AI ini bisa lebih cerdas. Saya jadi lebih mager, banyak hal yang disediakan di AI. Pasti ada ukurannya gitu. Karena kan nggak semua tuh harus kita kuasai. Harus mengalami tapi harus belajar. Belajar, betul. Prepare aja. Dari 18 jam yang kita punya, karena 6 jam kita tidur, kita bisa jadi punya komposisi yang kita prioritaskan untuk si excitement itu. Bersama Mind Talks, kita akan menyisir ruang visual dan ruang dengar Anda. Ucapkan terima kasih kepada HDI DKI Jakarta, HDI Jawa Barat. Mengucapkan terima kasih kepada Yuzin Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada Indobiltek atas kesempatannya. Uzin BDS terbuat dari semen Portland, pasir silika pilihan, dan bahan tambahan alam.
kita hadapi hari ini adalah kesiapan setiap generasi di Indonesia untuk bisa maju menjawab tantangan dengan negara-negara lain. Ada satu faktor yang dirasa faktor ini bisa menjadi sebuah tantangan, yaitu faktor gap antar generasi. Ini yang membuat HDII, DKI Jakarta dan Jawa Barat lewat talk show sebelumnya itu sangat concern. Karena HDII yakin dengan transformasi ini mestinya bisa membuat sebuah kolaborasi yang maksimal untuk bisa menciptakan sebuah karya yang dapat memberikan warna dan makna bagi Republik yang kita cintai. Teman-teman, faktor gap of generation ini tentunya mempunyai beberapa faktor. Ada faktor perubahan teknologi, ada faktor nilai dan keyakinan, ada faktor etika budaya, etika desain, etika profesi, ada faktor pengalaman hidup, faktor perubahan sosial dan budaya, ekonomi, komunikasi, gaya belajar, hingga sosial media dan teknologi digital. Nah, ini semua akan kita rangkum, kita coba encapsulate ke dalam pembicaraan kurang lebih beberapa waktu ke depan ini. Saya persilakan Pak Aim untuk bisa memberikan paparannya terkait dengan nilai-nilai tersebut. Saya mencoba untuk menyampaikan pengalaman selama, kalau silakan dihitung dari 80 sampai sekarang, itu kurang lebih 40 sekian tahun ya. Saya itu berdiri di dua ini. Pertama lulus memang pengen jadi praktisi, tapi senior-senior Pak Ai, Pak Sukira almarhum semua minta saya juga sebagai akademisi. Saya akan menyampaikan ada dua bagian. Pertama itu proses desain. Proses desain itu dari sejak awal sampai saat ini itu saya konsisten dan akan saya berikan apa-apa saja tahapannya. Kemudian yang kedua baru yang berubah itu adalah alat, bahan, teknologi. Proses desain dari awal saya dari kuliah kemudian lulus juga, dan saya terapkan juga di akademisi juga sama. Yang tadi itu analisa bagian kiri ya. Saya coba analisa itu harus ada problem dulu. Jika kita tidak mendapat problem tentang proyek, bagaimana akan menyelesaikan problem proyek itu. Tahap awal diperlukan survei kondisi existing dan lingkungannya untuk mendapatkan pemahaman empatis permasalahan, empathize, yang kemudian untuk menetapkan permasalahan penting yang akan diselesaikan menjadi sasaran perancangan. Itu di kampus pun dan sampai saat pun di studio saya tetap kita harus survei. Saya pun masih tetap ikut survei untuk betul-betul menguasai empati permasalahan, sehingga waktu diskusi berikutnya ke konsep, akhirnya setelah problem itu ada konsep. First konsep, then design. Harus, karena practice self design use the concept. Kemudian sintesa. Nah, sintesa selalu sudah ada statement konsep, kita buat sketsa. Saya mulai dengan sketsa. Sketsa apa sesuai dengan konsep, baru itu kemudian diterjemahkan ke yang kalau sarankan generasi Z lebih pandai ya, menyelesaikan ke sketch up dan lain-lain. Kemudian design is thinking made visual, harus supaya orang awam bisa lihat secara visual, oh itu yang konsepnya itu seperti itu, iya. Nah, desain itu adalah problem solving. Ini perlu disadar buat semua, ya. I will solve your problem and will pay me. Ini ujung-ujungnya juga ya. Mudah-mudahan dapat ini tuh ya. Tuh, ada yang ketawa. Ada 3 jenis pekerjaan. 3-tiganya ini, alhamdulillah, saya centang. Semua saya lakukan juga, saya pernah mengerjakan juga. Yang ketiga itu sangat menarik. Adaptive reuse, hampir semua proyek yang saya terlibat di poin ketiga itu selalu dengan orang yang punya sertifikat ahli cagar budaya. Ya, jadi kalau di kampus ada yang mengerjakan proyek cagar budaya, saya cegat dulu. Harus mengetahui dulu prinsip cagar budaya, persyaratan-persyaratannya apa saja. Nah, kemudian sejak saya dan Pak Ai itu, kita selalu menentukan ada tim terpadu. Itu banyak sekali kita masukkan. Kalau di bandara ada elektrikal bandara, ada mekanikal, wah lainnya. Itu banyak sekali kita dapat masukkan.
Ya, kita di tengah loh. Di tengah. Ya berhubungan dengan para engineer, ya berhubungan dengan para seniman desainer. Oleh karena itu atas dasar keterpaduan ini, klik berikutnya. Nah, ini bahagia sih, enjoy sekali. Bapak semua, kita sebagai artis engineer, ya, desainer yang dapat dikatakan sebagai artis engineer, yaitu sebagian menyelesaikan secara thinking dan sebagian feeling. Artis cenderung lebih menyelesaikan masalah secara feeling judgment, sedangkan engineer adalah thinking judgment. Nah, saya bekerja sama yang sekarang 2024 dengan Jensen, sehingga saya harus kata Bu Ranu, saya harus bikin satu statement statement walaupun agak norak ya. Statement saya adalah jadul tapi gaul. Ini sharing pengalaman tentang jenis alat teknologi gambar presentasi. Yang kiri itu alat yang sampai sekarang masih dipakai, ya, pensil, warna dan lainnya masih pakai. Ya, kemudian berikutnya di era digital. Nah, ini di era digital ada jenis alat ini berkembang signifikan 2010. Era digital dengan fondasi digitalisasi komputer, internet, ponsel. Selalu konsep itu ada pendekatan tiga. Pendekatan sejarah kah, historical approach kah, ada budaya kah, cultural approach kah, ada itu alam. Ini kalimatnya tadi tuh ngeluarin survei. Ya. Ini kan artinya kalau bicara survei itu melakukan pemetaan, melakukan stakeholder mapping di situ. Ada resiko. That's why he can solve the problem because he know the risk. Definitely. Nah, setuju Pak ya? Betul ya? Nah, pertanyaannya dengan berarti kan ada satu metode yang dilakukan oleh Pak Haim dari waktu ke waktu tentang tadi riset sampai mapping. Tadi aja di slide keberapa beliau menggambarkan pada saat proyek terjadi stakeholdernya ini kita harus koordinasi dengan ini, gitu. Nah, teman-teman yang mau tanggapan nggak? Itu terjadi juga nggak di generasi kalian nih? Sebenarnya itu semua sama, juga mungkin metode dan teknologi medianya beda-beda ya. Tadi juga sebenarnya kalau menjawab tentang research, lalu survei itu ya memang itu masih dilakukan sih. Mungkin ada video, banyak sekali video kalau sekarang kan kalau di YouTube tuh punya video apapun ada gitu. Jadi kadang-kadang itu bisa lihat gitu atau Google Maps. Ya, kan bisa dilihat yang versi yang 3D ada bangunan-bangunan, jadi kita bisa lihat kayak gini di sini ada apa yang matahari dari sini ya. Jadi harus ini di sini yang busy nih kalau pagi ini misalnya gitu. Jadi ada bantuan instrumen-instrumen tersebut, jadinya ya itu bisa dipakai. Tapi memang saya mesti bilang tidak ada yang bisa ngalahin survei langsung. Tidak ada ya? Beda sekali. Tadi problem benar-benar ya, kalau problem yang ada kita bisa lihat dari ya yang kejadiannya dari bagian gini orang kepleset di situ, berarti di situ harus nggak boleh pakai bahan yang kecil misalnya gitu. Generasi Dina juga masih melakukan itu. Masih, sebetulnya kalau survei itu harus sih tetap pada akhirnya. Cuma memang kita ikut lagi ke bagaimana brief desain itu. Misalnya ada beberapa project yang dia ingin kita membuat kayak bid contestnya dulu. Jadi belum jadi survei ke lapangan, tapi mereka kasih brief bahwa luas lahannya segini, foto-fotonya dikasih, video dikasih. Jadi kita nanti kalau sudah kepilih misalnya masuk finalis baru kita ajak survei bareng. Ada yang seperti itu kadang-kadang. Jadi memang tapi pada akhirnya tetap harus survei sebelum project itu akhirnya mulai. Tetap harus ya. Harus survei. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya saya dapat project hotel bintang 5. Jadi sebisa mungkin tim kita nginep dulu di hotel bintang 5 sejenis ya. Semuanya nyobain gimana gitu nginep, oh begini rasanya. Jadi tapi pernah nggak dapat kesempatan sama saya nggak survei? Biasanya sih kalau rumah tinggal memungkinkan untuk tidak survei. Ada risiko yang timbul nggak yang tidak terpredik gitu? Ada, kadang-kadang kayak ternyata foto yang dikasih dia kayaknya tanahnya rata, padahal sebetulnya nggak rata banget, masih ada elevasinya. Misalnya ternyata dia ada berapa 5 derajat naik, nah itu ngaruh banget. Memang lebih enak harus survei sih. Pada akhirnya yang tadi itu kan akhirnya kita gambar diubah lagi apa segala macam, itu juga sebetulnya menghabiskan banyak waktu dan juga
jadinya kita kayak menggambar ulang pada akhirnya gitu, apalagi gambar kerja ya. Nah itu resikonya cukup lama di waktu dan jadi agak lama juga gitu cerminnya. Ada si Bungsu, saya dulu si Bungsu udah mau ngomong nih Bungsu Pak. Si Bungsu kita nih Pak. Ini tidak bisa surveinya. Kan tadi Bapak udah kerja sama dengan lintas generasi banyak. Mereka berdua bohong kan jawabannya. Gimana dengan gen apa milenial? Gimana Pak? Apa karakteristik generasi mereka terhadap proses yang bakal? Kenapa saya tetap harus survei? Karena tadi saya sampaikan harus mendapatkan empati permasalahan. Tadi dengan internet mudah sekali, memang mudah, Google Map itu ya. Tapi kalau kita langsung ke lapangan tuh, kalau terutama khusus proyek-proyek yang khusus perlu. Nah, kami sebagai desainer itu untuk mendapatkan empati permasalahan dan nantinya akan membuat satu metafora. Apakah yang kami tangkap itu apakah jadi metafora tangible kan? Yang sulit lagi metafora intangible gitu. Kita bicara di lokasi, kita dengan generasi, silakan konsepnya ini, kemudian silakan berimprovisasi. Karena saya suka jazz, improvisasi lah. Itu ini sekali. Selamat datang Pak Ketua Umum. Sekaligus juga nih mengucapkan selamat datang untuk Ketua HDI Pusat Bapak Rohadi yang baru hadir. Terima kasih Pak. Berarti artinya tadi seperti itu ya. Nah sekarang si Bungsu nih kita tanya nih Pak, ya kan? Rambu-rambu di KAU ini bagaimana bro? Pada saat tiba-tiba lu kagak survei pakai virtual gitu kan ngeliat gitu. Pernah? Gimana pengalaman? Based on experience kan saya dulu 2 tahun di hotel ya, yang berbau soft launching itu Indigo Hotel, itu memang harus survei. Karena kita harus merasakan environment segala macam, jadi kita punya inspired by surrounding gitu. Tapi 1 tahun terakhir saya bekerja untuk multinational company yang proyeknya itu tidak di Indonesia saja. Nah terakhir saya itu mengerjakan proyek di Kambodia. Jadi kita tidak punya akses untuk ke sana. Bisa saja ke sana, tapi kan pasti ada cost. Artinya by ini virtual gitu ya, remote ya, segala koordinasi. Segala macam. Cuma keuntungannya adalah kita punya tim yang solid. Jadi harus punya tim yang udah match sama kita. Jadi mereka cuma kasih kita data, ukuran segala macam. Research kita harus kuat. Komplemennya harus itu. Kalau misal kita desain kan kita enak, kita bisa tahu feelingnya. Tapi kalau misal kita tidak di situ, saya selalu mengakalinya lewat berbagai media. Jadi saya biasa survei lewat. Kalau sekarang saya bilang TikTok itu sangat genuine. Kenapa saya bilang TikTok genuine? Karena ketika saya masukin keyword di situ, itu akan keluar video. Dan yang take video itu adalah orang-orang lokalnya. Jadi kita tahu secara real tanpa ada efek. Seperti itu. Tadi bro, gue agak ketinggalan nih lo ngomong kayak gitu. Jadi agak ketinggalan saya ngomong kayak gitu ya. Agak boleh diperhatiin dikit. Jadi maksudnya TikTok itu lu pakai sebagai sarana lain. Iya. Baik, mau ketawain saya juga. Sebagai sarana. Jadi ketika saya dapat brief nih, saya bikin IT story Kambodia. We have nothing about it. Dan kita beda culture dengan mereka. Nah, saya mau sampai mempelajari bagaimana people behavior di sana. Gimana anak-anak muda di sana. Gimana community orang-orang di sana gitu. Dan buat dapat feeling buildingnya di surroundingnya, saya pakai ada Google Maps pasti, saya pakai video dari YouTube, everything about tentang renovasi project itu, semua saya cari dan TikTok. Karena saya juga merasa aneh, saya juga merasa kayak, oh TikTok bisa, tapi memang itu iya. Ketika kita searching satu keyword, mereka kasih informasi yang genuine. Tanpa ada efek, tanpa ada apa. Misal, let's say kalau misal orang kan ada di white dikit, ada berubah. Kalau TikTok enggak kan video. Nah, kita tahu ada pohon, ada ini. Artinya lu 100%. Iya, artinya generasi beliau ini research base-nya tuh mungkin majority percentage-nya gede di sosial media atau lewat digital. Nah, sehubungan dengan research nih, ada yang mau lu share nggak ke depan nih? Nah, kan Gen Z ini research base katanya, baik tuk kan, monggo kalau mau di-share. Jadi biasanya saya ketika mendesain itu ada 6 proses yang saya lakukan. Base pertama itu adalah research. Jadi sebisa mungkin ketika ada brief masuk, saya mengumpulkan all about semua tentang proyek tersebut. Kemudian proses kedua adalah feel the vibes. Kemudian proses ketiga adalah mulai membuat konsep. Kemudian yang keempat adalah design implementation, yang kelima adalah revision, dan yang terakhir adalah final design.
Proses pertama yang saya lakukan adalah research. Research ini adalah fase pertama ketika saya mendesain saat mendapatkan brief. Jadi di sini saya biasa menggunakan rumus 5W1H. Jadi siapa usernya, kemudian apa yang akan dibuat, kemudian kenapa itu harus ada, dan kapan, kemudian di mana. Nah ini kita harus kuasai semua. Contoh kasus di sini adalah user. Jadi usernya adalah yang people di Cambodia. Itu bisa customer store-nya, itu bisa community dan orang-orang yang ada di situ. Kemudian fungsi project. Jadi project ini adalah flagship store dan community hub. Kemudian ada nilai history project. Jadi kita harus belajar mengenai brand. Brand itu kita harus tahu semua tentang historicalnya. Kemudian ada informasi brand, di situ ada brand identity, brand guideline. Kemudian ada hal yang harus kita lihat, brand kompetitor. Kita harus tahu sejauh apa brand kompetitor sudah melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah what is surrounding. What is surrounding itu lebih ke location-nya. Belajar gimana people behavior-nya, lifestyle-nya, dan jangan lupa harus ada hype factor. Di situ apa yang lagi hype, kita harus tahu. Kemudian yang terakhir informasi pendukung, ini lebih ke kayak client reference, kemudian project reference yang mereka mau seperti itu. Next. Nah ini yang tadi kita bahas, soal, saya nyebutnya feel the vibes ya, biar genjet banget. Karena saya merasa ini merupakan proses yang sangat penting untuk saya ketika mendesain. Jadi pada proses ini saya melakukan eksplorasi visual. Eksplorasi visual ini bisa kita lakukan untuk mendapatkan idea. Biasanya saya pakai YouTube, TikTok, ArchDaily, Pinterest, dan lain-lain. Kadang ketika saya melakukan hal ini, saya menemukan permasalahan-permasalahan yang ada, begitu. Nah, setelah kita punya modal nih, kita punya tahu nih apa sih yang mau kita desain, kemudian segala hal yang kita tahu by research. Kita mulai melakukan konsep. Bisa dari sketch, bisa dari hal yang kita temukan. Tapi jangan lupa, sebelum kita sketch, we find the problem first. Problem ini bisa datang dari mana saja. Kalau dari case kasus ini, problemnya datang dari klien. Jadi first thing yang harus saya lakukan adalah memecahkan problem klien. Problem klien adalah dia merasa bahwasannya Nike ini produk bagus, tapi di Kambodia tidak menjadi rate utama. Ada brand lain yang menjadi rate utama. Nah, dia melihat bahwasannya di sana toko-tokonya itu tidak stand out. That's why dia pengen bikin sebuah store yang stand out. Nah, itu yang harus saya pecahkan pertama kali. Kemudian ini adalah desain, Nah, kemudian dari problem tersebut, dari research saya menemukan bahwasannya di Kambodia itu store-store tuh kebanyakan warnanya itu nabrak. Jadi mereka suka desain-desain yang eye-catching, stand out semua. Nah, itulah kenapa dari situ saya punya idea. How if we distract this? Jadi kita bikin desain yang tidak nabrak, yang lebih plain, flat, but the product is the star. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari idea tersebut, kita mulai melakukan implementasi desain. First thing adalah layouting. Nah, ini penting agar apapun yang ada di brief itu tidak lupa. Jadi kita perlu layout dulu. Dan start 3D development. Nah ini proses magic menurut saya, karena di sini kita menumpahkan semua idea di sini dan kita render. Nah render ini juga termasuk poin penting karena apa? Di situ kita memasukkan innovation material dan lain-lain untuk menciptakan visual yang bagus, untuk mengimpress someone. Nah itu penting di rendering. Ini yang tidak bisa kita hindari, kadang mau sebesar apapun kita punya idea, if client not agree, itu harus dirubah. Proses revision, dan the latest one, masuk ke final design. Nah ini untuk final design di Cambodia kemarin, yang akan diteruskan ke technical drawing. Dan sekarang lagi proses pembangunan.